Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabe salamat lingun alatai, salam sahujud kanang lempang. Adil katalino bacuamin kaseruga bersengat gaju bata. Arus. Hai Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Esther Novianti. Saya menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Pada video kali ini saya ingin meresensi buku yang berjudul Mendisiplinkan Anak dengan Kasih Sayang, ditulis oleh Dr. Vincent Johnson dan diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia pada tahun 2010 dengan jumlah halaman sebanyak 392 halaman dengan genre non-fiksi, psikologi anak, dan pendidikan. Pendahuluan para orang tua. Apakah kalian pernah bingung atau pernah memikirkan kenapa anak kalian yang sering sekali memberontak melawan perintah dalam kehidupan sehari-hari? Mengasuh anak memang penuh tantangan yang menguras tenaga dan emosi. Nah, buku ini memberikan panduan dan sekaligus mengajarkan orang tua untuk mendisiplinkan anak dengan cara yang bijak dan penuh kasih sayang. Penulis mengajak kita mengajari anak disiplin sejak kecil, bahkan hingga mereka beranjak dewasa nanti. Sinopsis singkat, Dr. Vincent Johnson, seorang psikolog anak terbuka, menjelaskan pokok pemikiran dasar untuk para orang tua untuk memahami cara mendidik anak dari kecil hingga semakin besar. Di dalam buku ini, Johnson membedakan secara tegas antara disiplin dan hukuman. Menurutnya, mendisiplinkan anak bukan cara untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi anak, melainkan sebuah proses panjang mengajar anak untuk membedakan perilaku baik dan buruk. Beberapa poin penting yang bisa dibahas, antara lain yaitu perbedaan disiplin dan hukuman. Disiplin bertujuan untuk mengajar, mengarahkan, dan membimbing anak dalam jangka panjang. Sedangkan hukuman seringkali didasari luapan emosi sesaat. Metode hadiah positif menggunakan sistem penghargaan dan perjanjian yang jelas untuk memotivasi anak untuk berperilaku baik di rumah. Analisis kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku: pendekatan berbasis usia, memberikan panduan disiplin terstruktur yang disesuaikan dengan 8 tahap psikologi perkembangan anak mulai dari bayi hingga beranjak dewasa. Sikap jujur terhadap emosional orang tua. Buku ini tidak menuntut orang tua menjadi sosok yang sempurna. Penulis mengakui bahwa wajar jika orang tua merasa lelah atau marah, lalu mengajarkan cara meluapkan kejengkelan secara sehat tanpa harus menyakiti fisik anak. Kekurangan buku. Sudah ketinggalan zaman. Kekurangan paling nyata adalah faktor usia buku. Terbit era 1970-an. Buku ini sama sekali tidak membahas cara mendisiplinkan anak dalam hal penggunaan HP alias gawai, game online, atau kecanduan media sosial. Risiko anak menjadi pamrih, metode hadiah, dan perjanjian yang terlalu sering disarankan bisa membuat anak menjadi transaksional. Anak dikhawatirkan baru mau berbuat baik atau patuh jika diiming-imingi hadiah materi saja. Evaluasi, buku ini cocok untuk siapa saja? Buku ini sangat direkomendasikan untuk orang tua baru, sangat pas untuk kalian yang mengajarkan tanggung jawab dan sopan santun tanpa perlu sering membentak. Kakek dan nenek, proses pengasuhan cucu di rumah agar nilai karakter yang ditanamkan tetap sejalan dengan orang tua si anak. Namun ada satu catatan kecil, karena buku ini lahir di era berbeda, Anda tidak akan menemukan tips menghadapi yang kecanduan gadget atau media sosial. Saran, teori di buku ini bagus banget, tapi jangan ditelan bulat-bulat. Kita harus realisasi karena Dr. Johnson menulis di zaman yang belum ada YouTube atau TikTok. Jadi ambil inti sarinya saja, seperti bagaimana cara menahan emosi anak saat berbuat salah. Memodifikasi sendiri cara penerapannya sesuai dengan situasi di rumah kita masing-masing. Rating dari saya 4/5. Kesimpulan,
Buku karya Dr. Vincent Johnson adalah buku dasar parenting yang sangat penting untuk dipelajari, bahwa mendisiplinkan anak tidak harus menggunakan kekerasan atau bentakan. Justru pendekatan kasih sayang, komunikasi yang baik, dan kita bisa membentuk karakter anak yang lebih bertanggung jawab. Aku jadi lebih sadar, ternyata menjadi orang tua itu bukan tentang harus selalu benar, tetapi tentang mau belajar mendidik anak, mau dengerin cerita ataupun keluh kesah anaknya, dan harus tetap sabar dengan prosesnya. Itu pesan paling penting yang aku dapat dari buku ini. Sekian dari saya, dan semoga pembahasan mengenai buku ini bermanfaat kita semua. Terima kasih.